البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai kaidah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu bab ini, yakni bab yang keempat. Beliau menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin yang berada di zaman sekarang, yang waktu itu beliau berada di zaman beliau, apalagi zaman kita sekarang ini yang lebih jauh daripada zaman beliau. Beliau akan menyebutkan bahwasannya kaum musyrikin yang berada di zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrikin yang awal-awal. Kemudian sebelum kita memasuki kaidah yang keempat, kita akan membenahi sedikit kekeliruan berkaitan masalah nama sahabat Abi Waqid Al-Laythi, yang waktu itu pernah ana sampaikan bahwasannya Abu Waqid Al-Laythi namanya adalah Al-Harits ibn Amr. Namun yang sahih disebutkan dalam sebuah terjemahnya, memang ada khilaf di antara para ahli terjemah. Ada yang mengatakan namanya adalah Harits ibn Malik, kemudian juga ada yang mengatakan Al-Harits ibn Auf. Adapun dulu pernah ana sampaikan bahwasannya Abi Waqid Al-Laythi namanya adalah Al-Harits ibn Amr, itu keliru. Namun yang disebutkan dalam terjemah beliau adalah Al-Harits ibn Malik wa qila Al-Harits ibn Auf. Al-Harits ibn Malik, ada juga yang mengatakan Al-Harits ibn Auf. Itu nama sahabat Abi Waqid Al-Laythi yang sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuki kaidah yang keempat, yaitu kaidah yang terakhir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wa syiddah. Kita perhatikan pada ucapan beliau di sini, kaidah yang keempat, kata beliau, bahwasannya kaum musyrikin yang berada di zaman kita sekarang ini kesyirikannya lebih parah keadaannya dibanding kaum musyrikin yang awal-awal, kaum musyrikin yang waktu itu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha' wa yukhlisuna fi syiddah. Itu bedanya itu. Karena kaum musyrikin yang zaman dahulu mereka berbuat syirik ketika rakha', ketika waktu lapang, waktu luang, waktu senang, waktu bahagia. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka, murni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu syiddah, waktu yang genting, waktu yang susah. Itu kaum musyrikin zaman dahulu. Namun wa musyriku zamanina, dan kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu terus-menerus. Kesyirikan mereka terus-menerus fil rakha'i wasyiddah, di waktu luang, di waktu lapang, serta di waktu syiddah, waktu yang genting, waktu susah. Jadi bedanya itu ya. Bedanya kalau kaum musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syiriknya ketika waktu apa? Senang saja. Adapun di waktu genting, waktu susah, waktu sedih, mereka ikhlas meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum musyrikin di zaman kita sekarang.
kaum musyrikin yang berada di zaman kita sekarang ini, na'am, dan ini ma'ruf, disaksikan juga bahwasanya kesyirikan mereka itu terus-menerus. Di waktu senang juga syirik, di waktu susah juga syirik, di waktu genting juga syirik, di waktu lapang juga syirik. Na'am, itu diantaranya. Kemudian para ulama juga menambahkan, na'am, bahwasanya kaum musyrikin zaman dahulu, mereka ketika berbuat syirik masih memilih-milih benar-benar orang saleh yang mereka cari. Yang mereka mintai adalah benar-benar orang saleh. Nah, tidak sembarangan. Namun kaum musyrikin zaman kita sekarang ini, nah, mereka tidak pandang apakah itu orang saleh atau enggak orang saleh. Intinya apa? Ya, kira-kira mereka memiliki kedudukan langsung dimintai sesuatu. Mungkin dimintai kekayaan, dimintai agar apa? Bisa mendatangkan rezeki dan semisalnya, tanpa pandang siapapun orangnya. Jadi lebih parah keadaannya ya, lebih parah keadaannya daripada kaum musyrikin di zaman itu. Karena kaum musyrikin di zaman itu mereka masih memilih-milih, ingin berbuat syirik, meminta, menjadikan perantara, melalui orang-orang saleh, memilih benar-benar orang saleh. Namun kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini mereka tidak pandang, tidak memilih. Jadi intinya menurut mereka memiliki kedudukan, walaupun dia apakah aslinya dia itu adalah orang soleh atau tidak, ya, kata mereka, menurut mereka adalah wali, sudah mereka mintai tanpa memilih, apakah benar-benar orang soleh. Walaupun dua-duanya keliru ya, cuman keadaannya kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih parah daripada kaum musyrikin di waktu itu. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka ketika mereka berlayar di atas perahu atau di atas kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan, ikhlas. Kenapa? Karena mereka merasa ketika berjalan di atas atau berlayar di atas lautan, adanya ombak, berbahaya kalau seandainya mereka tenggelam dan semisalnya. Akhirnya mereka benar-benar mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Namun ketika atau tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka ke daratan, sampai daratan tiba-tiba mereka berbuat syirik. Ini dalilnya bahwasanya mereka berbuat kesyirikan di waktu apa? Di waktu yang lapang. Karena sudah sampai daratan, mereka tidak takut lagi karena tidak ada ombak. Namun ketika di lautan mereka benar-benar mengikhlaskan, memurnikan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut, sehingga mereka mengikhlaskan di waktu syiddah. Kemudian berikutnya kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-qa'idatur rabi'ah wa hiya al-akhirah. Kata beliau, kaidah yang keempat, yang mana ini adalah kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin alladziina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasannya kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih besar kesyirikannya dibanding kaum musyrikin di zaman itu atau di waktu itu yang Rasulullah waktu itu berada di hadapan mereka. Wasababu fi dzalika wadhihun. Sebabnya itu jelas sekali, kata beliau. Sebabnya itu jelas. Apa sebabnya? Annallaha jalla wa ala akhbara annal musyrikin al-awwalin yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan, bahwasanya kaum musyrikin yang terdahulu di zaman itu yukhlisuna lillah, mereka berbuat ikhlas, memurnikan permintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala idza syadda bihilmul amr, apabila perkaranya atau urusannya itu genting, yaitu menggentingkan atau menyusahkan seperti itu. Fala
yad'una ghairallah, maka mereka tidak berdoa selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihim, dikarenakan pengetahuan mereka, karena ilmunya mereka, annahu la yunqad minasyada'id ilallah. Dikarenakan annahu la yunqidu minasyada'id ilallah, dikarenakan tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa menyelamatkan, mengentaskan dari kegentingan-kegentingan atau kesusahan-kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, sehingga mereka ketika di waktu genting, di waktu susah, mereka benar-benar mengikhlaskan, murni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massakumudz dzurru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan apabila telah menimpa kepada kalian ad-dur, yaitu sebuah bahaya, sebuah malapetaka, fil bahri, di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, sesatlah orang yang kalian seru, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka seru, yang mereka minta itu enggak ada yang bisa menyelamatkan, illa iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum minal barri, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, sampai di daratan, a'radtum, kemudian kalian berpaling, merasa tidak terima, berpaling, merasa tidak bersyukur. Wa kana al-insanu kafura, inilah keadaan manusia. Dan manusia itu adalah apa? Adalah tabiatnya adalah kafura, yaitu kufur. Sudah diselamatkan tidak terima, kafura. Kafur ala wazn fa'ul, menunjukkan benar-benar dia itu kufur nikmah, tidak bersyukur dengan yang Allah Ta'ala berikan berupa keselamatan. Wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila telah diliputi oleh mereka atau telah meliputi mereka maujun, sebuah ombak, kadzulali, yang ombaknya sangat tinggi seperti gunung, da'awallah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan doa tersebut atau agama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni mukhlishina lahud du'a, mereka benar-benar mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Ketika ditimpa kepada mereka sebuah syada'id, kegentingan-kegentingan, baik di lautan ataupun yang semisalnya. Falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid, maka tatkala Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka ke daratan, maka ada di antara mereka yang muqtasid, yang mereka itu tidak merasa bersyukur, justru mereka berbuat syirik kembali. Wa fil ayatil ukhra falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Maka ketika atau tatkala Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik, muqtasid, berbuat kesyirikan. Mereka tidak terima, tidak bersyukur dengan keselamatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Fal awwaluna yusyrikuna fil rakha'i yad'una al-asnam wal ahjar wal asyjar. Maka kaum musyrikin awwalun, yang telah terdahulu atau zaman itu, mereka berbuat syirik fil rakha', ketika di waktu lapang. Mereka berdoa kepada berhala-berhala, bebatuan, pohon-pohon, dan yang semisalnya. Amma idza waqa'u fi syiddah wa asyrafu 'alal halak, maka adapun ketika mereka terjatuh di dalam asyiddah, kegentingan, kesusahan, dan mereka sudah merasa diri mereka adalah yang akan binasa atau telah menghampiri mereka kebinasaan, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran, maka sesungguhnya mereka tidak menyeru, tidak berdoa kepada berhala, tidak pula kepada pohon, tidak pula kepada batu, wala ayya makhluqin, tidak seorang pun dari makhluk mereka seru. Wa inna ma yad'una Allah wahdah, dan hanya saja mereka berdoa murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza kana la yukhallis minna syada'id ilallah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fil rakha. Maka apabila tidak ada yang bisa mengentaskan atau menghilangkan syada'id, kesusahan-kesusahan, kegentingan-kegentingan
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu. Fa kaifa yud'a ghairuhu fil raha? Bagaimana yang selain Allah taala diseru ketika di waktu lapang? Naam, di waktu syiddah aja tidak ada yang bisa menghentaskan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diseru yang selain Allah taala di waktu yang lapang? Ama musyriku hadzal zaman, yakni mutaakhirin. Adapun kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini, yaitu kaum musyrikin yang berada di belakangan, alladzina hadatsa fihim syirk, yang mana kesyirikannya baru-baru saja min hadil ummah al-Muhammadiyah. Yang muncul kesyirikan pada umat Muhammadiyah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syirkahum daimun fil rakha wasyiddah. Maka kesyirikan mereka terus-menerus fil rakha wasyiddah. Di waktu rakha, waktu lapang, dan di waktu genting. Naam, la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikhlaskan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fi halati syiddah, tidak pula di waktu genting, tidak pula di waktu susah. Bal kullama mashtadda bihimul amr, bahkan kapanpun perkara mereka atau urusan mereka semakin parah, semakin genting, isyadda syirkuhum, semakin dahsyat pula, semakin besar pula kesyirikan mereka. Wa nida'uhum lil Hasan wal Husain, dan seruan mereka kepada Hasan wal Husain, wa Abdul Qadir, war Rifa'i wa dzalik. Ini nama-nama orang-orang yang mereka anggap orang-orang saleh. Mereka malah menyerunya tidak kepada Allah taala, tapi mereka menyeru kepada orang-orang ini, Hasan, Husain, Abdul Qadir Jailani, Ar-Rifa'i dan semisalnya. Hadza syai'un ma'ruf, ini perkara yang sudah diketahui. Wa yudkar anhumul ajaib fil bihar, dan disebutkan kisah tentang mereka, keajaiban-keajaiban yang terjadi di lautan. Annahum idza shadda bihimul amr saru yahtafuna bi asma'il awliya, bahwasanya mereka ketika semakin parah, semakin genting perkara mereka, semakin dahsyat perkara mereka, jadi timpa sebuah musibah dan semisalnya, saru yahtafuna bi asma'il awliya, menjadilah mereka menyeru, yahtafuni menyeru, manggil-manggil dengan nama-nama para wali, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa yastaghifuna bihim, dan mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada mereka agar dientaskan sebuah kegentingan atau dihilangkan sebuah malapetaka min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna du'atul batil wad dalal yaquluna lahum, dikarenakan para dai yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan, mereka mengatakan kepada mereka, orang-orang yang menyeru tadi itu, nahnu nunqidzukum minal bihar. Ini syubhatnya. Jadi orang-orang yang penyeru kepada kebatilan tersebut mengatakan kepada mereka ahlul batil, nahnu nunqidzukum minan nar, ay minal bihar. Kami mengentaskan kalian, kami yang akan menyelamatkan kalian dari lautan. Fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqidzukum. Ini, apabila telah menimpa pada kalian suatu perkara yang genting atau susah, serulah, panggillah dengan nama-nama kita. Wa nahnu nunqidzukum, kami yang akan menyelamatkan kalian. Ini seruan-seruan ahlul batil. Jadi mereka orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala sudah dibikin apa? Sudah diberikan syubhat-syubhat seperti ini sebelumnya. Naam. Kama yurwa hadza an masyayikh turuq as-sufiyah, sebagaimana diriwayatkan kisah ini dari sebagian masyayikh as-sufiyah. Naam. Waqra'u in syi'tum, jika kalian mau bacalah Tabaqatis Sya'rani, kitab ini ya. Fa fiha, di dalam kitab tersebut, ma taksya'ru minhul julud, membikin apa? Membikin kulit itu merinding. Atau bergetar gitu karena saking ngerinya itu atau menakutkan. Mimma yusammihi karamatul auliya, yang dinamakan dengan karamatul auliya, karamah-karamahnya para wali. Wa annahum yunqiduna minal bihar, ini kitab mereka ya, bahwasanya mereka bisa mengentaskan, menyelamatkan dari lautan. Wa annahu yamuddu yadahu, bahwasanya salah satu wali mereka itu bisa membentangkan tangannya ilal bahar, ke lautan. Tangannya dibentangkan ke lautan. Wa yahmilul markab kullah, kemudian tangan tadi itu bisa apa? Bisa membawa semua orang yang ingin naik dalam atau di atas lautan. Wa yukhrijuhu ilal bar, kemudian bisa mengeluarkan ke albar, yaitu ke daratan. Wala tatanadda akmamah,
dalam keadaan apa? Tidak tersentuh air sedikit pun lengan orang tersebut. Nah, ini ngeri kan? Ila ghairdalik. Yang selain itu juga ada min turuhatihim wa khurafatihim, yang bersumber dari hayalan-hayalan mereka, khurafat-khurafat mereka, hayalan-hayalan mereka, khurafatan hayalan ya. Fasyirkuhum da'imun fil rakha wasyiddah, maka kesyirikan mereka itu terus-menerus di waktu lapang dan di waktu genting. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalin, maka mereka yaitu kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini keadaannya lebih parah daripada kaum musyrikin di awal-awal. Wa aidan kama qala Syekh fi Kasyf Syubhat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab beliau, dan juga Syekh berkata dalam kitab beliau Kasyf Syubhat, min wajhin akhar, dari sisi lain, annal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaikah, bahwasanya orang-orang yang terdahulu mereka menyembah para manusia salihin menurut mereka ya, minal malaikah, dari kalangan para malaikat wal anbiya, dan para nabi wal awliya, dan para wali. Amma haula'i faya'buduna unasan min afjarin nas, ini sebagaimana yang ana nukilkan di awal tadi, bahwasanya termasuk bentuk kesyirikan orang-orang kemusyrikin zaman kita sekarang lebih parah dari sisi ini juga. Kalau kaum musyrikin yang di zaman itu, di waktu itu mereka masih memilih, mereka mengibadahi manusia-manusia yang saleh dari kalangan malaikat, para nabi, para wali. Amma haula, kata beliau, adapun mereka, yaitu orang musyrikin zaman kita sekarang, faya'buduna unasan min afjarin nas, mereka menyembah manusia dari kalangan manusia yang paling jahat. Wa hum ya'tarifuna bidzalik, mereka padahal mengenal, mengetahui. Falladzina yusammunahum al-aqtab, yang mereka menamakan dengan al-aqtab, wal akhwas la yusallun, yang dinamakan dengan kutub-kutub atau juga akhwas, itu penamaan untuk mereka. La yusallun wa la yasumun, mereka tidak puasa, tidak sholat. Kenapa? Karena menurut mereka, jika tingkatannya sudah tingkatan tinggi, ma'rifah, la yu'mar wa la yunha, tidak dilarang, tidak diperintahkan, sudah hilang pada mereka pembebanan syariat, sudah. Enggak sholat, enggak masalah, enggak zakat, enggak masalah, enggak puasa, enggak masalah. Seperti wali sudah. Seperti itu menurut mereka ya. Padahal wali Allah Ta'ala itu sholat, gitu loh, dan beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Wala yasumuna wala yatanazzahuna 'anil zina wal liwat wal fahisyah, mereka tidak mensucikan diri mereka dari perzinaan, liwat, kemudian juga perbuatan-perbuatan keji. Li'annahum biza'mihim laisa 'alaihim takalif, ini kurang ajarnya ya. Karena mereka menyangka bahwasannya mereka orang-orang yang sampai tingkatan tinggi ini sudah mereka tidak dibebani. Falaisa 'alaihim haram wala halal, maka tidak ada di sisi mereka itu halal atau haram, enggak ada, pokoknya bebas, sudah. Innama hadza lil awam faqat, kata mereka ya, perkara haram, halal, salat, zakat itu bagi orang awam saja katanya. Orang awam yang baru belajar ngaji, contohnya, kata mereka. Adapun kita ini sudah tingkatan tinggi, tingkatan ma'rifah, sehingga kita enggak perlu salat, enggak perlu zakat, enggak perlu puasa dan yang semisalnya. Wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusallun wa la yasumun, dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka tidak sholat, tidak puasa, wa annahum la yatawarra'una an fahisyah, bahkan mereka tidak menjauhkan diri mereka, tidak berwarak dari perbuatan keji. Wa ma'a hadza ya'budunahum bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bersamaan dengan ini mereka menyeru beribadah kepada mereka, bahkan mereka mengibadahi manusia-manusia yang paling jahat, paling jelek, kal Hallaj, ini yang mereka sembah ya, kal Hallaj wa Ibnu Arabi wal Rifa'i wal Badawi wa ghairihim, dan yang selain itu. Intinya mereka menyeru orang-orang yang jahat, tidak milih-milih. Jadi kesyirikannya itu. Wa qad saqa Syekh ad-dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'zamu wa aghladu syirkan minal awwalin, dan sungguh Syekh telah menyebutkan dalil bahwasanya kaum musyrikin yang belakangan ini keadaannya lebih lebih besar kesyirikannya dan lebih parah kesyirikannya dibanding kaum musyrikin yang pertama. Li'anal awwalina yukhlisuna fi syiddah wa yusyrikuna fil rakha, dikarenakan kaum musyrikin mereka berbuat kesyirikan di waktu di waktu syiddah, di waktu rakha. Itu kaum musyrikin di
zaman itu. Jadi waktu mereka lapang berbuat syirik. Tapi ketika mereka di waktu yang syiddah, yang genting, mereka berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya itu. Nah, kemudian li'anal awwalina yukhlisuna fi syiddah, karena kaum musyrikin yang pertama dalam artian zaman itu yang terdahulu mereka berbuat ikhlas ketika syiddah, wa yusyrikuna fi rakha, dan mereka berbuat syirik ketika di waktu lapang. Fastadalla biqauli ta'ala, mereka berdalilkan atau beliau Asy-Syaikh berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka apabila mereka berlayar di atas lautan atau di atas perahu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Naam, dan sudah kita selesaikan intinya, khulasahnya daripada kaidah yang keempat ini, bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih parah keadaannya dari dua sisi. Sisi pertama, bahwasanya kaum musyrikin di zaman itu mereka tidak berbuat syirik kecuali di waktu rokok saja, di waktu lapang saja. Adapun di waktu syiddah, mereka benar-benar ikhlas, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini apa? Mereka berbuat syirik di waktu yang lapang dan di waktu yang syiddah ataupun genting, dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum musyrikin di zaman itu mereka mengibadahi, menyeru, meminta itu kepada benar-benar orang-orang saleh yang mereka pilih dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali yang mereka anggap wali. Nah, seperti itu. Namun kaum musyrikin belakangan yang sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, mereka tidak pandang-pandang. Bahkan yang mereka ibadahi, yang mereka mintai adalah orang-orang yang paling jahat dari kalangan manusia. Dari dua sisi ini. Sehingga kita telah menyelesaikan al-qawaidul arba', 4 kaidah pokok yang penting yang berkaitan masalah menjelaskan keadaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya 4 kaidah pokok ini adalah kaidah yang penting yang harus diketahui oleh seorang muslim agar mereka senantiasa mengetahui keadaan-keadaan yang terjadi di lingkungan al-mujtama', yaitu masyarakat dan yang semisalnya. Karena terkadang mereka menyebarkan syubhat, terkadang mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sebaliknya, dalam artian mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyelisihi daripada ad-dalil, yang mereka anggap itu adalah perkara yang ma'ruf, padahal itu adalah mungkar, yang mana ini adalah termasuk da'watul anbiya wal mursalin, dan ini merupakan sunnatullah azza wa jal, bahwasannya ini termasuk kemuliaan, keutamaan yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan senantiasa melarang perkara yang mungkar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, di hadapan manusia, berdakwah kepada manusia, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesaikan kitab Al-Qawaidul Arba'. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Biidznillah ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.